Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Pratika Riris Putrianti, STMT, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan. Kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari program studi Sistem Informasi semester 3 kelas blended, kelompok 4, terdiri dari 4 anggota, yaitu diantaranya Saya Rudianto sebagai ketua kelompok. Saya Nadifa Sari Yasmin. Saya Hafiz Nasrullah. dan saya sendiri Alpian Susanto. Di sini kita akan mempresentasikan penerapan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replan, dan replace. Pada studi kasus penerapan prinsip 5R sebagai upaya efektif menangani masalah sampah rumah tangga dan pemanfaatan limbah popok bayi sebagai alternatif media tanam. Next. Di sini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu sampah yang ada di Indonesia, khususnya sampah rumah tangga dan popok bayi, kemudian dampak dari lingkungannya, kemudian peran dan dukungan dari masyarakat, kemudian peran mahasiswa sebagai pelopor perubahan untuk lingkungan berkelanjutan, dan terakhir yaitu tentu saja peran dan solusi dari pemerintah. Next. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat jumlah sampah di Indonesia mencapai 21,88 juta ton pada tahun 2021. Sampah rumah tangga menyumbang paling banyak terhadap sampah nasional, yaitu sebesar 42,23%. Tahun 2021 jauh lebih meningkat dibandingkan di tahun 2020. Di tahun 2020 berdasarkan data KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga sebesar 37,3%. Kiranya sampah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap lingkungan. Untuk mengetahui dampak lingkungan di sini, teman saya Hafiz Nasrullah akan menjelaskan apa saja dampak dari lingkungan. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bang Alfian atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak lingkungan dari limbah popok bayi dan sampah masyarakat. Dampak dari limbah popok bayi dan sampah masyarakat mempunyai masing-masing 5 poin dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak pertama yaitu jika sampah tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah. Ketika dua itu mengandung bakteri dan bahan kimia yang berbahaya, yang dapat merusak ekosistem tanah dan menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Dampak kedua yaitu jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran air. Jika sampah dibuang ke saluran air atau sungai dapat membuat air tercemar sehingga merusak ekosistem hewan dan tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Dampak ketiga yaitu jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran udara karena sampah terbakar atau dikelola secara tidak benar. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti asma dan bronkitis. Dampak keempat, jika sampah menumpuk dan tidak dikelola dengan baik akan merusak estetika sehingga dapat menurunkan kualitas di lingkungan dan mengurangi daya tarik. Dari semua dampak ini kita bisa simpulkan yaitu kita akan kehilangan sumber daya alam karena mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sangat besar. Dari tanah, air, hewan, fauna, dan bahkan bisa berdampak terhadap pemanasan global. Untuk mengurangi dampak negatif dari sampah masyarakat, dibutuhkan upaya pengelolaan sampah yang baik dan dukungan tentunya dari masyarakat untuk membuang sampah dengan benar dan mengurangi pembuangan sampah secara umum. Untuk itu akan dijelaskan oleh Bang Alpian kembali mengenai peran dan dukungan masyarakat terhadap sampah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peranan masyarakat dalam rangka mengurangi sampah rumah tangga dan limbah popok sekali pakai. Solusi penerapan prinsip 5R sebagai upaya efektif menangani masalah sampah rumah tangga. Yang pertama yaitu reduce, mengurangi membeli bahan-bahan masakan yang berlebihan yang bisa berpotensi menjadi sampah organik karena tidak dimasak karena terlalu lama disimpan hingga tidak layak dimasak atau tidak habis dikonsumsi oleh anggota keluarga. Prinsip selanjutnya yaitu
Reuse, membiasakan diri untuk menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali, seperti piring dan gelas yang bisa dicuci dan dipergunakan kembali di kemudian hari, sehingga kita membantu mengurangi limbah rumah tangga sekali pakai seperti bekas bungkus makanan, gelas plastik, sedotan, dan lain sebagainya. Prinsip selanjutnya yaitu recycle, mendaur ulang sampah organik rumah tangga sebagai pupuk kompos dengan menggunakan sampah masakan. Prinsip selanjutnya yaitu replant, memanfaatkan sisa-sisa makanan terutama sayuran yang dapat dibudidayakan untuk penggunaan sehari-hari, menanam tanaman langka, tanaman obat, dan lain sebagainya. Prinsip yang terakhir yaitu replace, ganti barang-barang yang berpotensi menjadi sampah-sampah anorganik dengan barang lain, seperti mengganti penggunaan barang sekali pakai yaitu gelas plastik, sendok plastik, sedotan plastik, kantong plastik untuk membawa barang belanjaan. Karena barang-barang tersebut sudah banyak produk yang bisa menggantikan perannya. Tinggal kita sebagai masyarakat mulai membiasakan diri dalam mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai tersebut sebagai bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat terhadap permasalahan sampah rumah tangga. Kemudian solusi untuk limbah popok sekali pakai adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk sekali pakai dengan berbagai cara. Salah satunya bisa dengan membatasi penggunaan pupuk bayi sekali pakai di jam-jam tertentu dan menggantinya dengan pupuk yang bisa dicuci. Hal ini juga mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan pupuk yang bisa dicuci juga bisa dipakai kembali. Sehingga limbah pupuk bayi sekali pakai bisa berkurang di lingkungan masyarakat. Pupuk bayi sekali pakai yang telah digunakan pun bisa dimanfaatkan kembali sebagai alternatif media tanam. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam keberlangsungan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Nadifah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Alfian atas penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih solusi dan peran mahasiswa terhadap lingkungan berkelanjutan. Nah, nyatanya mahasiswa itu berperan sangat penting sebagai pelopor dan perubahan untuk lingkungan yang berkelanjutan. Di sini kami memiliki 3 solusi utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Solusi yang pertama adalah media sosial. Mengapa media sosial? Sebagai generasi muda, yakni milenial dan Gen Z, kami itu sangat dekat dengan media sosial. Kemudian, ternyata media sosial ini sangat berguna sebagai kekuatan dan senjata yang paling ampuh untuk membantu menyebarluaskan dan mengedukasi masyarakat untuk menyebarluaskan apa itu lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian, meskipun solusi tersebut terlihat sederhana, tidak menutup kemungkinan bisa membawa perubahan yang besar, terutama di era industri 4.0 saat ini. Selanjutnya, solusi yang kedua, yaitu kami bisa memberikan solusi dengan menggunakan produk yang sustainable dan juga pemilahan sampah di lingkungan kami, yaitu sampah kampus. Seperti contoh di Universitas Pembangunan Jaya, kami juga menerapkan dari prinsip yang sudah dijelaskan Bang Alfian tadi, yaitu reuse, yang dimana kantinnya menggunakan alat makan yang bisa dipakai berkali-kali, yakni piring kaca, sendok besi, dan juga sedotan yang berbahan karton. Kemudian di lingkungan kampus sendiri, kami telah menggunakan pemilahan sampah, yaitu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada sampah makanan, yang kedua adalah kelompok sampah daun dan rerumputan, dan yang ketiga adalah kelompok sampah plastik, kertas, karton, dan teman-temannya. Selanjutnya, solusi 3 yang dapat kami berikan yaitu edukasi melalui literasi dan studi lapangan. Mengapa sih edukasi melalui literasi dan studi lapangan? Pertama, karena kami tahu kami itu sebagai pusat ilmu dan inovasi, maka dari kampus perguruan tinggi sendiri diharapkan bisa menjadi pelopor untuk mahasiswa dan mahasiswinya bergerak menelurkan produk-produk nih yang bermanfaat hasil dari pengolahan produksi sampah kami sendiri. Kemudian, karena kami tahu kami telah mengemban ilmu dari perkuliahan di perguruan tinggi, diharapkan kami bisa mengimplementasikan kepada masyarakat dalam bentuk studi lapangan ataupun training. Nah, dari solusi-solusi yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya tidak dapat dipungkiri kami butuh support dari pemerintahan, baik itu dalam bentuk regulasi ataupun perundang-undangan ataupun support lainnya. Maka dari itu, hal itu akan dijelaskan oleh Bang Rudi. Kepada Bang Rudi dipersilahkan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan peran dari pemerintah.
Peranan pemerintah terlihat dalam 5 wujud utama, yaitu selaku moderator, selaku katalisator, selaku dinamisator, selaku stabilisator, dan selaku pelopor. Apa yang dimaksud itu semua? Jadi, pemerintah harus berupaya memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan rasa keamanan terhadap masyarakat. Pemerintah juga bertindak sebagai pemberi pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas nasional agar tetap berjalan dan terkendali. Pemerintah juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di masyarakat. Itulah perannya pemerintah. Di solusi pemerintah di sini ada 5 poin. Next. Oke, di sini ada solusi yang diberikan pemerintah antara lain membuat undang-undang atau regulasi terkait limbah dan sampah. Di sini kami pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimana undang-undang ini mengatur mengenai larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Di undang-undang ini juga jelas sanksi dan pidana bagi siapa saja yang melanggar. Undang-undang ini juga menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan masyarakat. Yang poin kedua, membuat surat edaran kepada pemerintah daerah agar menganggarkan untuk pengelolaan limbah dan sampah. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.07/2001 tentang dukungan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara bagi pengelolaan sampah di daerah. Maksudnya peraturan ini adalah menjelaskan tentang bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan berbentuk APBN bagi pengelolaan sampah di daerah dengan maksud untuk pengelolaan sampah di daerah tersebut. Yang poin ketiga dan keempat, menyediakan tempat dan penampungan untuk mendaur limbah sampah dan limbah yang berbahaya. Di sini peran pemerintah sangat penting untuk mengatur regulasi tempat ini. Tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan dapat untuk mendaur ulang sampah tersebut. Perlu perizinan, perlu inspeksi yang cukup mendalam. Disinilah peran pemerintah, disinilah kami sebagai pemerintah untuk memberikan solusi. Yang kelima, membuat program kerja nyata untuk pengelolaan limbah dan sampah. Kami bekerja sama dengan BUMN maupun swasta untuk mengembangkan karya-karya limbah-limbah atau karya-karya yang UMKM seperti itu untuk bisa dikembangkan kembali agar masyarakat yang ada tertarik dengan si UMKM ini. Dan harapan kami dengan adanya kerjasama ini, produk-produk yang hasil dari limbah sampah ini akan kami kembangkan dan kami ekspor ke luar negeri. Oke, next. Kesimpulan, nyatanya peran memberdayakan lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah sebagai regulator saja, peran masyarakat dan mahasiswa juga penting. Sebab mereka juga sebagai eksekutor dan pelaku yang merawat lingkungan sekitar. Kesadaran terhadap lingkungan merupakan kunci utama terhadap keberlanjutan lingkungan. Peran seluruh masyarakat juga menjadi penggerak demi mencapai tujuan bersama untuk bumi yang lebih baik lagi untuk anak cucu kita nantinya. Mungkin dari kelompok kami, kelompok 4, sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.